Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kalau kami ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan. Bukan karena apapun dalam kehidupan kami. Sedikit pun tidak ada kelayakan bagi kami Tuhan. Kami ini debu. Siapa yang menghargai debu segitu tingginya selain Engkau ya Tuhan? Nyawamu Kau berikan untuk orang yang penuh cacat celah seperti kami. Orang yang rapuh. Kau percayakan pelayanan ini bagi kami. Menjadi pengurus-pengurus kampus. Orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk memperbaiki bangsa ini. Pemimpin-pemimpin masa depan. Dan Kau percayakan pelayanan yang besar dan berharga ini. Untuk orang-orang kecil seperti kami. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Karena itu kami menyerahkan retreat koordinator 23 ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah secara leluasa di dalam sesi demi sesi. Dan kalau kami sebentar akan membahas firman Tuhan tentang kerajaan Allah, your kingdom, God's kingdom. Tuhan berikan kami pengertian. Seperti pujian kami, firman-Mu yang tidak pernah berubah tapi sanggup mengubahkan hati kami. Generasi ke generasi. Firman yang kudus dan juga menguduskan. Bekerjalah di antara kami. Hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Roh Kudus kuasailah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman silakan duduk. Shalom. Selamat pagi ya. Salam kenal ya. Saya Kawas Roland Tarigan. MPA dan seterusnya ya. Itu bukan mau pamer-pamer tapi pertama ini culture kita ya. Ya kan lihat kalau acara-acara perkatas itu ada gelar-gelarnya dikasih tahu, ya kan? Itu paling enggak satu mencirikan pelayanan kita kaum intelektual gitu ya. Kita orang-orang kampus, kita orang-orang terbina, kita orang-orang terpelajar. Tapi aku pikir lebih dari situ bahwa untuk menunjukkan bahwa jadi mahasiswa dan pelayanan itu jangan dibenturkan. Ya kan seringkali kayak kau mahasiswa, ya udah belajar di kerjamu ya, enggak usah aneh-aneh di sana. Ya kan kalau orang tua kita gitu kan ya, dari kampung ya kan. Lulus kita kuliah ya kan di Jakarta, di Bogor, wah satu kampung tahu ya kan, diundang makan memberangkatkan kalian. Dikasihlah suruk-suruk ikan mas ya kan, doa-doa ya kan, bagus-bagus kau kuliah di sana ya, kau yang membawa perubahan nanti keluarga kita, merantau kau bagus-bagus di sana. Gak usah yang aneh-aneh, pokoknya belajar kau bagus-bagus. Begitu udah masuk kampus ya kan, mama telepon dari kampung, malam-malam, di mana kau? Di kampus mak. Ngapain kau di kampus malam-malam? Kelompok kecil mak, gak usah aneh-aneh kau di sana, ya kan? Jadi seakan-akan ada benturan, kalau udah mahasiswa, udah belajar aja kerjanya. Tapi ingat, kita bukan hanya membina mahasiswa, tapi mahasiswa yang gimana? Mahasiswa Kristen, makanya PMK namanya. Persekutuan mahasiswa, nggak berhenti di situ. Persekutuan mahasiswa yang gimana? Yang Kristen. Kalau hanya mahasiswa, ya kau begitu masuk, lulus, seleksi, masuk kampus, udah jadi mahasiswa. Nggak perlu. Ya, ngapa-ngapain diperlengkapi nggak perlu, pokoknya kau belajar ya, jangan bodoh-bodoh kali. Terus nggak usah melanggar, sampailah kau nanti jadi alumni, ya kan ya. Kalau kita belajar cost accounting kan gitu ya, raw materialnya mahasiswa, masuk PMK, ya work in process, finish good-nya, akhir produknya alumni, ya kan. Tapi bukan sekedar alumni, tapi alumni yang bagaimana? Yang tadi, yang Kristen, ada profil yang harus kita capai. Takut akan Tuhannya, jadi garam, jadi terang. Bagaimana menghasilkan ini? Bina mahasiswanya, jadi mahasiswa Kristen. Yang betul-betul Kristen. Sehingga keluar dari kampus jadi alumni-alumni Kristen. Bukan hanya tahu ilmunya, tapi juga imannya. Ya bukan sekedar panjang-panjang gelarnya. Tapi bagaimana hidupnya, beres enggak? Aku masih terus setuju ya tentang kalimat itu bahwa Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar. Tapi kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Sekarang korupsi itu enggak M lagi satuannya ya, T. Gila ya. Bukan bodoh-bodoh itu. Bukan kurang pintar itu. Batak pula. Hancur. Makanya betapa strategisnya pelayanan kaum intelektual, pelayanan mahasiswa.
Orang kalau nggak sekolah apa sih dosa yang bisa dibuatnya, ya kan? Maling ayam, judi online. Tapi kalau pintar, tengok apa yang bisa dibuatnya. Ngoplos Pertalite. Kepikiran dia. Kepikiran 5 tahun ngerjain itu. Buat pagar laut. Bisa orang kepikiran gitu ya. Belum ada tanahnya, urus dulu HGB-nya. Sehingga nanti begitu pendangkalan jadi tanah, udah langsung ada hak miliknya. Gila kan orang-orang kayak gitu. Sepanjang retreat ini, panitia ya minta kita untuk kenalan dengan Paulus. Seorang yang daya ledaknya luar biasa. Tanpa Tuhan, hancur semua orang dibuatnya. Tapi begitu ditangkap Tuhan juga, bertobat semua orang dibuatnya. Jadi, strategisnya ini, tangkap orang-orang yang intelektual ini. Ya. Yang berikutnya juga, kenapa aku sering menampilkan begitu, untuk menunjukkan bahwa, oh ya kenalan dulu tadi ya. Ini udah mau tantangan aja. Untuk menunjukkan bahwa aku alumni STAN. Ya, alumni STAN. Dulu ketua PMK STAN tahun 2007. Kemudian melanjutkan studi ya 2021 di Pennsylvania State University Amerika Serikat mengambil MPA ya. Master MPA bukan master PA ya. Tukang PA bukan. Master Public Administration. Jadi walaupun memang dulu ya, ini sering kali aku saksikan. Waktu mahasiswaku justru agak terbalik dia. Begitu PA membelalak mataku, baca Alkitab. Tapi begitu belajar undang-undang pajak agak malas aku. Baru ditegur ya kan. Kau kalau mau jadi pengurus yang beres, harus kesaksian juga beres. Ingat, mahasiswa Kristen, dua-dua jalankan perannya. Kau mahasiswa belajar bagus-bagus. Tidak ada alasan pelayanan merusak studimu. Kalau pengurus PMKJ dibalik dia. Nggak boleh ada alasan studi merusak pelayanan. Dua-dua harusnya, ya, memang dua-dua harusnya. Studi jalan terus, pelayanan jalan terus. Dan aku menunjukkan bahwa mana produk-produk PMK dulu yang dibina, gitu ya. Ada orang-orang awam yang berdiri di mimbar-mimbar pembinaan, di mimbar-mimbar gereja, di mimbar-mimbar kampus untuk menyaksikan. Aku pun dulu duduk seperti kalian di sana. Yang aku STAN itu dulu bagusnya, ya dulu STAN itu orangnya banyak, ya orang-orang yang mau jadi pegawai negeri, ya masuk STAN. Banyak, itu sekali kebaktian bisa banyak. Tapi dulu nggak diurus, banyaknya aja, nggak diurus. Pengurusnya pun antara ada dan tiada. Nggak ada kurikulum, nggak ada, pokoknya ketemu orang bawa Alkitab, Bapak pengkhotbah ya? Bisa khotbah di PMK STAN nggak? Nah, gitu. Bawa gitar, Bapak pengkhotbah ya? Nah, bisa khotbah nggak di PMK STAN? Temanya apa? Apa yang Bapak sampaikan aja. Gitu-gitulah, kelompok kecil nggak ada. Tapi titik balik perubahan PMK STAN. KKRJ 8 tahun 2007. KKRJ 8 tahun 2007. Jadi itu masa-masa perintah PMK JS2 juga, ya, Selatan 2. Jadi makanya setiap kali aku mengingat momen-momen begini, rasa terharu, ya. Tuhan, ya, kampusku dulu hancur berantakan, tapi lewat event ini, pulang kampus, bangun pelayanan yang bagus di kampusmu, bangun pelayanan yang sungguh-sungguh di kampusmu. Ya, pulang dari situ kami perbaiki, ada staf yang dedicated waktu itu, ya. Bang Julius, Bang Argius, beberapa juga misi ke sana untuk Perintisan Selatan 2, ada STAN dan beberapa kampus yang lain. Ditolong, dibantu kelompok kecilnya, dan sekarang puji Tuhan ya, masih terus. Jadi orang mana dulu produk-produk PMK-nya pada berhilangan, ya. Abang di sini, gitu ya. Ada produknya itu, yang masih setia, ada itu produknya, yang bukan hanya beres secara ilmu, tapi juga iman. Kami dulu, kalau kalian tahu STAN Bintaro itu kelompok kecilnya gelar tikar ya di bawah-bawah pohon. Suatu kali ada pendeta ya dari gereja konservatif, ya, kerja suku, ya, suku Batak, ya. Datang dia kampus terus dia bilang, itu ngapain itu kelompok apa duduk-duduk di bawah pohon itu? Kelompok kecil, Pak. Maksudnya gimana kelompok kecil? Ya kita bahas bahan PA. Oh, gali Alkitab. Iya, Pak. Yang mimpin siapa? Ya sesama mahasiswa juga, Pak.
Bukan orang teologi. Bukan. Sama. Yakin kalian dia nggak menyesatkan? Itu pertanyaannya. Ya betul juga sih. Ya. Tapi kami bilang, ini bukan sekedar mahasiswa, Pak. Ya. Dia orang yang sudah dibina dulu, Bible study, PA-nya bagus, baru dia bisa membina lagi. Terus dia bilang, oh bisa gitu ya. Nah untuk menjawab, oh bisa gitu ya. Makanya aku selalu mencari mimbar-mimbar yang bisa kuisi. Oh bisa gitu ya, lihat ini. Orang profesional, orang awam, tapi bagus secara teologi, bagus secara ilmu, bagus, hasilkan orang-orang itu. Kalau memang Tuhan panggil kau secara full time, kerjakan sungguh-sungguh ke sana. Tapi kalau tidak, bereskan ilmumu, bereskan teologiamu, terangi bidangmu. Itu yang mau kita bahas. Dengan satu tema, sepanjang 2 hari ini, fokus. Ya, fokus on building His kingdom dalam 3 sesi. Sesi 1 kita akan bahas His kingdom. Ya, my kingdom versus His kingdom. Sesi 2 kita akan bahas tentang buildingnya. Kemudian sesi 3 tentang fokusnya. Ya. Waktu lihat panitia tadi bicara ya, juga surat yang disampaikan kondisi pelayanan sekarang. Banyak pengurus kampus nggak tahu apa yang harus dikerjakannya. Ngerjain yang mana dulu? Banyak yang harus dikerjakan. Ada yang juga kerjakan. Kenapa? Ya dari dulu begini, mau gimana lagi, teruskan aja. Sehingga begitu tantangan, cepat mundur. Ya, itu yang di buku Our Heritage dikatakan. Kalian itu buku bacaan wajib koordinator. Woi, para tim inti. Ya. Kalian cari toko buku perkantas Our Heritage, baca itu. Ya. Esensi pelayanan mahasiswa. Salah satu artikel di situ dibilang ya, bahayanya pelayanan mahasiswa adalah dana tetap ada, kegiatan tetap ada, orangnya tetap ada, tapi yang mengerjakan tidak lagi punya visi sebagaimana para pendahulunya. Kenapa ini dikerjakan? Kenapa ini kita kerjakan? Kenapa ini kita kerjakan? Untuk tadi menghasilkan alumni-alumni yang takut akan Tuhan. Ya, mari kita kenalan dengan Paulus di sesi 1 ini. Kita buka kisah 26, kisah Rasul 26. Aku pikir Paulus ini ya, orang yang gila luar biasa, pinter dan pengaruhnya ini. Apalah perikop yang bisa paling menggambarkan kehidupannya gitu ya. Setengah perjanjian baru ya, ditulisnya, coba ya. Kurasa kalau nggak ada Paulus, Alkitab kita cuma segini, tipis. Tapi setengah PB ditulisnya dan dia bina gereja-gereja mula-mula di kota-kota. Tapi ya, aku teringat akan kisah 26 ini. Satu perikop memang cukup panjang ya, 32 ayat. Makanya aku nggak akan eksposisi ini semua satu persatu. Ya, tapi lebih menjelaskan beberapa ayat. Ya, besok kita eksposisi ayat per ayat ya. Tapi sesi 1 ini izinkan aku untuk tidak mengeksposisinya secara detail 32 ayat panjang ini. Satu perikop yang Paulus menceritakan kehidupannya. Dari awal sampai kenapa dia bisa ada sekarang. Dan itu dari mulutnya sendiri. Dari testimoninya sendiri. Aku pikir oh ya mari kita kenalan sama orang ini. Gitu ya. Lihat perikopnya adalah pembelaan Paulus ya di hadapan Agripa. Kita kalian pernah PA kisah Rasul kan ya? Kalau kita langsung lompat ke hampir-hampir ujung kisah Rasul ini, kisah 26, dan dia Paulus sekarang sudah ada di hadapan Raja Agripa, itu sebenarnya udah dilempar 3 kali. Ya, pasal 21 dia ditangkap di Yerusalem, dipukuli ya, habis itu diamankan sama orang Roma, kemudian dibawa ke imam besar namanya Ananias di Yerusalem. Ananias ini sama seperti pemimpin pada waktu itu, nggak mau peduli urusan agama dan nggak mau ikut campur dan ngikuti apa kata orang aja. Hukum kalian hukum situ, nggak peduli aku. Pokoknya jabatanku aman. Setelah 2 tahun dimutasi nih Ananias ya, diganti sama Felix ya. Felix dibawa ke Felix ya, Mahkamah Agama. Kemudian 2 tahun dimutasi Felix ini diganti dengan Festus. Karena juga nggak memutuskan Festus ini. Ya, kebetulan berkunjung Raja Agripa ya, Kaisarea, maka dibawalah Festus ya. Festus ini membawa Paulus. Ini Raja Agripa, ada kasusku kayak gini, ada orang kayak gini. Mau diapakan ini? Nah, Agripa bilang, "Dah, coba bawa depan aku dan inilah dia." Paulus sampaikan pembelaanmu. Pasal 26 ayat 1. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri."
Ya, Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya sebagai berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Oh, ini udah bakal cerita panjang ya kalau dia udah bilang sabar ya. Nah, lihat ya, Paulus bilang ayat 2, ya Raja Agripa, aku merasa bahagia. Ini memang orang gila semangat pelayanan Injilnya. Ini udah 3 kali dilempar loh. Di pasal 21 Paulus sampaikan pembelaanmu kepada orang banyak. Yang isinya apa? Penginjilan. Felix, Festus, sekarang Agripa. Isinya apa? Penginjilan. Dan dia bilang bukan, ya Raja Agripa, aku merasa sial kali berdiri di sini. Tapi bahagia. Aku merasa bahagia di sini. Kenapa? Ada lagi kesempatanku bicara. Bahkan untuk orang penting seperti kau. Dan bukan hanya ini ya. Si Agripa ini bukan nama ya. Itu apa namanya? Gelar. Gelar ya. Jadi keturunan Herodes. Agripa 1 kita jumpai di pasal 12. Dia yang membunuh Yakobus ya, menjebloskan Petrus ke penjara dan segala macam itu ya. Nah, di sini kita berjumpa dan yang mati dimakan cacing itu ya, si Agripa 1. Kemudian kita matinya cacingan ya ke sini. Agripa 2, ini dia. Agripa 2. Jadi Agripa 2 ini sudah beragama Yahudi, sudah tahu adat istiadat Yahudi. Sehingga Paulus cocok kali, makin bebas aku bicara samamu. Felix, Festus nggak ngerti orang itu, orang Roma dia. Tapi kau Agripa, kau Yahudi, kau tahu. Makanya nanti di bawah-bawah dia pakai kata kita. Ya, itu ayat 3 tadi kan ya. Kau tahu ya Yahudi, kau memang orang Yahudi. Karena itu aku senang kali bicara ini samamu. Ya, ayat 4, semua orang Yahudi. Nah ya, paragraf baru. Dia mulai bicara tentang who am I? Siapa Paulus? Aku siapa? Semua orang Yahudi mengetahui. Ya. Bukan sombong ya. Tanya orang ini, kenal deh sama gue gitu ya kalau bahasa kita sekarang ya. Kau siapa? Tanya aja orang ini ya. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidup karena memang dia terkenal. Dia tokoh legend ya. Dia si paling pemimpin waktu itu. Mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Ya, dia bukan anak kemarin sore ya, child yesterday afternoon. Dia memang karir terkenal. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Ya. Jadi Farisi itu kan punya beberapa mazhab, ya kan? Kayak sekte-sekte Kristen lah sekarang ya. Kau apa? Liberal, lo agak-agak lepas ya. Kau konservatif, memegang ini, kau ini gitu. Farisi pun ada gitunya. Dan Paulus bilang, Farisi yang sangat melihara hukum Taurat itu, nah ini mazhab paling kerasnya. Ya, Paulus sudah pernah kan bilang ini sebelumnya tentang dia ya di Filipi 3. Mari kita buka sebentar waktu dia menceritakan siapa dia ya. Tentang kebanggaan dirinya itu. Filipi 3 mulai dari ayat 4 ya sampai 6 ya, 4 sampai 6. Filipi 3 4 sampai 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Ini untuk menunjukkan bukan kalau dia cuma bilang aku disunat. Orang bilang semua juga Israel juga disunat. Tapi dia pegang itu. Hari ke-8, betul-betul hari ke-8 aku disunat. Ini menunjukkan jangan kau ragukan ketaatanku sama aturan-aturan kayak gitu. Aku sih paling taat ya. Hari ke-8 dari bangsa Israel. Dia orang Yahudi, orang Israel, tapi karena lahir di Roma, juga warga kedaerahan Roma ya, dual citizenship. Dia juga orang Roma. Lanjut, dari suku Benyamin. Apa istimewanya suku Benyamin? Kenapa dia bilang, ini suku Benyamin nih. Bukan sekedar orang Israel,
Banyak orang Israel, banyak sukunya. Tapi aku yang dari suku Benyamin. Apa istimewanya? Ini suku yang sangat istimewa ya di Israel. Anak paling kecil, kesayangan, suku paling jago berperang, dan suku paling dihormati. Kenapa? Raja pertama Israel berasal dari suku Benyamin. Sehingga sangat disegani suku Benyamin ini. Siapa nama raja pertama? Saul. Dan bertahun-tahun berikutnya, ada seorang anak laki-laki yang lahir dari keluarga terpelajar, terdidik, keluarga terhormat, dari orang Israel, dari suku Benyamin, yang dikasih nama yang sama Raja Israel itu. Coba kurang Benyamin apa lagi? Saulus. Ya, makanya bahasa Inggrisnya Saul. Sama. Kau anakku, kita bukan keluarga nggak beres. Kita keluarga terpelajar, penting, terhormat, namamu, suku Benyamin yang paling diingat orang. Kukasih namamu sama, Saulus. Jadi dia si paling Israel, si paling Benyamin, orang Ibrani asli. Coba ya, pakai kata asli. Coba kalian kenalan ya. Orang Depok asli. Nah itu orang udah tahu. Kau memang dari lahir kau ya. Bukan pendatang. NIV-nya bilang Hebrew of Hebrew. Wah, TNI-nya TNI. Wah itu ya. Si paling Ibrani. Pokoknya nggak ada yang ngalang-ngalain dia ya. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan pengkhianatan jemaat, tentang kebenaran dalam mengetahui hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ditutup dengan itu. Gak ada bolongnya pokoknya. Lihat ya, luar biasanya orang ini ya. Kalau orang tadi aku bilang, dengan potensi besar, salah jalan, daya rusaknya besar. Tapi di tangan Tuhan, orang yang berpotensi besar ini jadi alat yang luar biasa. Kalau kita lihat jejak-jejak kekristenan di Indonesia, aku percaya kita berhutang Injil sama Paulus ini. Dari mana sih Kristenan di Indonesia datang? Eropa. Aku orang Karo. Ya. Kami bisa Kristen karena ada zending dari Belanda. Kalian di mana-mana foto no mention di gereja kalian. Ya kan? Jerman. Kalau nggak ada Paulus menyeberang ke sana untuk orang-orang non-Yahudi. Tobatkannya Eropa, tobatkannya semua Eropa. Dari mana misionaris ke Asia ini? Kita berhutang Injil sama orang ini. Ya, luar biasa kalau memang di tangan Tuhan. Makanya aku pikir ya, visi pelayanan mahasiswa ya. Student today, leader tomorrow. Didik. Kita nggak tahu orang-orang yang kita jumpai sehari-hari ini, orang-orang yang duduk di kampus kita ini, dia bisa Tuhan pakai jadi apapun di masa depan. Ya, change the university, change the world. Kalau kau mau ngubah dunia, ubah kampus. Di sana calon-calon pemimpin Tuhan kumpulkan. Aku sekali lagi ya, terharu gitu. Kadang-kadang kalau nengok berita tiap hari, stres gitu ya kan, frustasi nengok Indonesia ini. Tapi doa Tuhan, sayang nggak kau? Kau perhatikan ya Indonesia ini Tuhan. Tapi ku tengok kalian ya, di sini berkumpul. Aku percaya Tuhan sedang melihara Indonesia. Dan Tuhan sedang terus bekerja dalam Indonesia. Caranya bagaimana? Dia terus pelihara PMK. Apalagi tadi kalian ya, saling dorong ya. Ku kan selalu mendukung ya, seperti mentega. Ada yang begini, dengan baju katanya ya. Mentega jatuh di baju ya. Kayak gitu lah kau sama aku katanya ya. Agak-agak nyebelin tapi lengket terus. Seperti mendengar baju katanya. Boleh juga ya. Kita balik ya. Kita lihat Paulus, kita lanjut ayat 6. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita Agripa ya. Kita satu nenek moyang Agripa ya. Jangan pura-pura nggak tahu Agripa. Maka nanti Agripa di akhirnya bilang ya, gila kau Paulus. Hampir-hampir kau buat aku jadi Kristen. Lanjut di ayat 7 ya, yang dinantikan oleh kedua belas suku kita Agripa. Sementara
Mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun, dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Kan ini yang paling mereka tentang ya, kebangkitan ini. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, nah masuk ya, paragraf baru, perikop baru, ini pertobatannya. Itu aku dulu, tapi sekarang bukan lagi. Ketika aku dengan kuasa penuh, dengan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Nah, makanya namanya masih Ibrani ya. Saulus, Saulus, Saul, mengapa kamu menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang ya. Dia masih pakai nama lamanya sini. Memang dengan itu dia dipanggil. Ya, kemudian namanya berganti menjadi Paulus. Saulus itu kan bahasa Ibrani ya, bahasa Yahudi sana, nama Yahudi. Berganti dengan Paulus ya, yang Yunani. Dan ini memang nama umum untuk orang Romawi. Lihat nanti di Kisah 13 ada nama gubernur namanya Sergius Paulus ya. Jadi menunjukkan bahwa ini nama umum untuk orang Roma. Tapi ada beberapa penjelasan kenapa Paulus ya berganti nama menjadi Saulus. Pertama dia bilang dari pendekatan arti. Saul ya, Saulus itu artinya yang diinginkan. Sedangkan Paulos artinya kecil, hamba, rendah hati. Dan ini menunjukkan orientasi hidup Paulus yang sudah berubah. Dia tidak mau lagi jadi yang diinginkan. Dia cuma mau jadi hambanya Tuhan. Yang kedua, ya, ada juga dengan pendekatan misi. Dari Saulus menjadi Paulus. Dari Yahudi ke non-Yahudi. Karena untuk itulah dia dipanggil. Ya, ada pendekatan misi juga. Dan juga ada ya itu aja ya. Jadi dari Saulus menjadi Paulus ya. Bukan aku yang lama. Tapi berbalik sekarang. Aku yang baru. Dan itu sukar bagimu menendang kegalah rangsang ya. Itu kalau kalian di kampung tahu lah ya, membajak atau bawa gerobak lembu, sapi. Biasa kalau udah lambat-lambat lembu ini kan dikasih ada tongkat-tongkat yang ujungnya runcing ya, galah-galah itu. Jadi kalau udah lambat dia agak ditusukkan ke kakinya itu. Makin melawan dia, ya makin sakit, dia yang sakit. Makin kau lawan, makin sakit kau. Makanya New Living Translation menerjemahkan ayat 15 ini, it is useless for you to fight against my will. Ya, dia langsung terjemahkan perumpamaan ini. Enggak ada gunanya Paulus. Kau lari dari kehendakku yang sudah kutentukan, kutetapkan. 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Menarik gitu ya. Paulus sama Yesus pernah ketemu gak? Sejaman gak? Paulus sama Yesus. Secara waktu mungkin dekat-dekatan, ya kan? Tapi tidak pernah dicatat mereka bertemu. Mungkin ya masalah daerah, masalah ini, tapi mereka nggak pernah ketemu. Tapi kenapa Paulus ketika Paulus tanya, siapa engkau? Yesus bilang, aku Yesus yang kau aniaya itu. Apakah Paulus penganiaya Yesus? Paulus menganiaya Yesus. Tapi kenapa dibilang, aku Yesus yang kau aniaya? Yesus mengidentikan dirinya dengan jemaat. Paulus yang kawannya itu tubuhku. Aku sebenarnya yang kawannya, bukan orang-orang lemah yang kau usir-usir itu. Ini harusnya membuat kita gentar teman-teman. Setiap kali kau lihat wajah-wajah jemaat itu tubuh Kristus. Setiap
setiap kali kau menerlantarkan dan bukan memberikan pelayanan terbaik untuk jemaat itu, sebenarnya begitulah pelayananmu kepada Yesus. Aku sebenarnya yang kau aniaya. Ya. 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk, ini tadi will-nya ya, menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Ini menarik sekali kata-kata menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Itulah kenapa kita ada di sini sekarang. Ada dua role, peran yang harus kita jalankan. Dan ini dui fungsi. Pelayan dan saksi. Jadi kau harus sadar, apa tugasmu? Pelayan dan saksi. Melayani dan bersaksi. Siapa? Tuhan. Melayani Tuhan. Jadi saksi siapa? Saksinya Tuhan yang telah menetapkan kita. Dan ini juga alasan ya, apa artinya Tuhan memanggil kita. Pelayanan bukan karena motivasi lain, tapi cuman karena Tuhan yang tetapkan. Tuhan yang panggil. Kita melayani itu hanya karena meresponi panggilannya Tuhan. Ya, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan untuk mengutus engkau kepada mereka tadi, bangsa-bangsa lain tadi ya. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dan inilah inti pemberitaan Injil Paulus. Inti seluruh pelayanan Paulus untuk membawa orang berbalik dari gelap kepada terang. Dan itu adalah berita pertobatan. Dan berita pertobatan adalah Injil Kerajaan Allah. Ya, mari lompat ke ayat 20 sebentar ya. Dia menceritakan hal yang sama. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea. Ini kisah satu banget ya. Kisah satu ya. Makin luas dari Yerusalem, Yudea makin luas. Dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat, berbalik kepada Allah, serta nggak berhenti loh. Bukan hanya kau bertobat, kita tahu ya, metanoia. Harusnya ke sana. Tapi kita jalan ke sini. Yesus bilang bertobat, artinya balik. Yang tadinya aku tunjukkan mukaku, sekarang aku tunjukkan punggungku. Begitu harfiahnya. Yang dulu ku kasih tunjuk mukaku, sekarang punggungku. Itu metanoia. Berbalik, tapi bukan hanya diam. Berbalik terus diam. Ini yang harus dikerjakan orang-orang petobat. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Dan inilah Injil Kerajaan Allah, His Kingdom yang harus kita beritakan. Dan ini inti, tema sentral semua sepanjang Alkitab. Ya, lihat, begitu Yesus muncul di pelayanan publik, yang dia serukan apa? Bertobat, Kerajaan Allah sudah dekat. Percaya pada Injil. Ya, 2 Injil sinoptik menuliskan itu. Sejak waktu Yesus memberikan bertobat, Kerajaan sorga sudah dekat. Ada perbedaan sedikit situ ya, Kerajaan Allah dengan Kerajaan sorga ya. Hanya Matius yang tidak menggunakan kata Kerajaan Allah, karena ingat tujuannya ditulis untuk orang-orang Yahudi ya, yang sangat berhati-hati menggunakan kata Allah. Tapi maksudnya sama. Ya, Matius banyak juga menjelaskan tentang bahwa Kerajaan sorga menjadi suatu tempat. Makanya bahasanya tidak mungkin masuk, berarti kan tempatnya, masuk ke dalam Kerajaan sorga. Tapi apa itu sorga? Di situ Allah jadi raja. Jadi sama ya, itu interchangeable. Pokoknya Kerajaan Allah, Kerajaan sorga itu sama ya. Apa artinya Kerajaan Allah sudah dekat? Bertobat dan percaya kepada Injil. Kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya? Ini sering dibuat candaan ya sama orang-orang. Harusnya jangan gitulah, lebih seram lagi lah. Bertobatlah, Kerajaan sorga sudah menjauh. Kau yang menjauh. Kerajaan sorga mendekat. Apa artinya? Yesus ya sudah datang. Jadi konsep kerajaan ini sudah ada sejak perjanjian lama. Begitu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah bilang, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imamat yang rajani. Dikutip lagi sama 1 Petrus 2 nanti nih. Bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel ya. Jadi konsep ini kerajaan. Kenapa enggak republik, Bang? Kenapa kerajaan?
Itu sistem pemerintahan yang dikenal waktu itu. Sistem kerajaan, ada satu orang yang berkuasa. Dan memang itu inti konsepnya. Kerajaan itu gak mungkin ada dua raja, ya, tapi satu raja dan tidak ada yang bisa mengalahkan kuasanya. Teokrasi. Allah yang jadi raja. Allah yang jadi raja. Kerajaannya Allah. Teokrasi. Kalau republik bisa demokrasi. Suaranya rakyat, tergantung apa. Presidennya pun bisa diturunkan kalau rakyat mau. Tapi tidak dengan teokrasi. Dan itu yang Allah pakai. Konsep pemerintahan seperti yang Allah pakai. Hanya aku yang berkuasa di sini. Dan tidak ada selain aku. Dan lihat kerajaan di Perjanjian Lama ya, raja berganti, gagal ya, tapi tidak pernah mengubah ya kedaulatan Allah sebagai raja. Ya, sekalipun Israel kan mulai minta raja tadi si suku Benyamin Saul tadi. Kok bangsa lain punya raja yang kelihatan? Kami mau raja. Mereka udah mulai mencoba ya, menggeser Allah yang jadi raja menjadi raja yang mereka tunjuk sendiri. Terus begitu ya gagal jatuh, tapi Tuhan terus pelihara sebagai raja yang paling raja segala raja. Tapi raja terbesar Israel, ya, Daud, itu yang bangun bait Allah, ya. Makanya masuk perjanjian baru, Yesus disebut sebagai anak Daud. Bukan hanya memang secara keturunan dia keturunan Daud, tapi juga mereka tahu ini raja terbesar. Dia harusnya menjadi Mesias, pembawa kebebasan itu, seperti yang dulu, ya, leluhur kita Daud. Nah, hai Israel, kalau kalian dulu menunggu-nunggu raja itu, di sini Yesus muncul di pelayanan publik, makanya dia bilang, kerajaan Allah yang kalian tunggu-tunggu itu sudah genap waktunya, sudah datang, dan ini aku, rajanya. Ya. Di Yesaya 52 juga, ini suatu konsep kerajaan di Perjanjian Lama ya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Jadi Yerusalem hancur, ya Israel di pembuangan oleh Babel dan mereka hanya bisa melihat kapan kami bangkit, kapan kami keluar dari pembuangan, kapan kami bisa bangkit, kapan kami punya raja lagi. Dan ini gambaran. Ini kasih saya. Ada orang yang berlari-lari membawa kabar baik, berita keselamatan. Dia bilang, Allah kita raja. Bahkan bahasa aslinya NIV bilang ya, betapa indahnya suara kaki, ya kedatangan kaki, langkah-langkah kaki orang yang membawa keselamatan itu. Dan ini yang dikutip Paulus di Roma 10 ayat 15. Ketika Paulus bilang, keselamatan hanya ada dalam Kristus, tapi bagaimana orang bisa mendengar itu kalau nggak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa memberitakan? Nggak ada yang diutus. Nah, bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus seperti itu terus? Betapa indahnya suara kaki-kaki kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Jadi kabar kerajaan tadi, Allah itu raja, itu dianggap sebagai kabar baik. Dan itulah Injil. Ya, aku kutip dari, masih kebaca ya, bukunya Tim Keller ya, tentang King's Cross, dia bilang gini, Evangelion, Injil ya, dalam bahasa Yunani diartikan kabar baik, gospel. Ini paduan kata dari angelos yang artinya berita yang diumumkan, dan juga awalan you ya, yang artinya joyful. Jadi gospel itu memang artinya berita sukacita, berita baik, kabar baik. Dan di sini kita bisa melihat perbedaan antara Kristen dan agama lain. Ataupun orang yang tidak punya agama sama sekali. Agama lain bicarakan tentang advice. Tapi Kristen, kabar, news, berita. Agama lain bilang, kamu harus lakukan ini, supaya selamat. Tapi Injil bicara, ini beritanya. Tuhan sudah lakukan ini, supaya kita selamat. Dan Keller bilang ya, ini perbedaan besar antara Kristen dan yang lain. Dan bagaimana kau rasa? Tim Keller bilang, kalau terus menerus dikasih nasihat, begini kasihmu, begini standarmu, begini. Bukannya mendorong tapi malah membuat kita burden, ya, menarik kita ke bawah. Dan kita gak sanggup mencapainya. Tapi Tim Keller bilang, lihat gospel. Bukan bergantung pada apa yang kita lakukan harus ini. Tapi adalah
tergantung apa yang sudah Yesus lakukan. Dan itu kabarnya. Jadi Injil adalah berita mengabarkan apa yang Yesus sudah lakukan. Dan itu yang membawa kita bebas dan selamat. Jadi bicara Injil, itu berita kerajaan Allah, berita pertobatan, kabar baik, keselamatan, dan semua orang membutuhkannya. Karena ini masalah hidup mati seseorang. Bertobat, kalau tadi mencintai yang Tuhan benci, dan membenci yang Tuhan cintai. Itu kondisi manusia berdosa ya. Udah tahu Tuhan gak suka, masih lakukan. Tapi apa yang Tuhan gak suka, dilakukan. Apa yang Tuhan suka, gak dilakukan. Berbalik. Mencintai yang Tuhan cintai dan membenci yang Tuhan benci. Berbalik Paulus jadi dari penganiaya jadi penginjil. Yesus, ya itulah inti dari seluruh pengajaran Yesus selama dia mengajar ya. Dengan cepat kita lihat misalnya kesimpulan-kesimpulan dari Injil. Pertama kali tadi Yesus sudah bilang ya, seruannya adalah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Terus ini kan ayat-ayat yang sering kali menyimpulkan apa saja yang Yesus lakukan. Dan ini yang Yesus lakukan. Yesus berkeliling bla bla bla, memberitakan Injil kerajaan Allah. Matius 4:23. Babak kedua 9 ayat 35. Berkeliling dan seluruhnya memberitakan Injil kerajaan sorga. Markus. Begitu banyak orang berbondong-bondong, Tuhan bilang apa? Ayo kita pergi. Bukan ini tujuan utamaku, tapi apa? Beritakan Injil. Lukas ya. Lebih lengkap lagi. Injil apa? Injil kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 1 lagi. Memberitakan Injil kerajaan Allah. 9 ayat 11. Tentang kerajaan Allah. Dan terakhir, kisah 1 ayat 3. Di hari-hari terakhir Yesus sebelum meninggalkan dunia ini naik ke sorga. Kalau kalian hari-hari terakhir apa yang kalian lakukan? Udah tahu kalian 40 hari lagi mati kalian. Udah dibilang, hai kalian 40 hari lagi mati. Apa yang kalian isi 40 hari ini? Diam aja. 40 hari. Ngapain 40 hari? Gak pernah terpikir untuk mati. Apapun, coba renungkanlah sebentar ya. Kalau bentar lagi mati kita mau ngapain? Oke, cukup ya. Apapun itu, jawabannya pasti ya. Pasti apa? Yang terpenting. Ya kan? Ngapain kalian melakukan hal yang lain udah tahu kapan mati? Nah, Yesus hari-hari terakhirnya sebelum berangkat yang dilakukan terus tentang kerajaan Allah. Dan ini yang memulai misi kisah Rasul, ya. Kemudian juga ya perumpamaan lihat ya. Matius walaupun dia nggak pakai kerajaan Allah tapi kerajaan sorga ya. Paling banyak bicara tentang kerajaan sorga itu ya. Kenapa? Memang kalau kalian nonton film The Chosen gitu ya, nengok Matius ini kemana-mana bawa catatan ya. Biasa, alumni STAN, orang pajak ya. Kakak kelasku di pemungut cukai ya. Jadi sama-sama kan. Dia begitu rapi ya, nengok Injil paling rapi, paling rajin nyata kemana bawa catatan, jadi dia catat itu lengkap-lengkap ya. Aku pikir pun kalian ya di retreat gini rajin catat lah ya. Ada banyak yang gak bisa dibahas dengan detail ya, yang mungkin bisa kalian lanjutkan di rumah. Dan waktu sangat terbatas ya. Dan aku menyiapkan bahan-bahan ini banyak yang dari catatan-catatanku belasan tahun lalu ya. Waktu ikut camp. Jadi lihat banyak ya Pak Matius mencatat ini. Dan semua ini perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan Allah. Ya semua dimulai dengan hal kerajaan sorga seumpama. Nah itu semua awalnya. Seumpama apa? Orang yang menaburkan. Ini mengajarkan apa? Kerajaan Allah. Enggak semua orang masuk ke situ. Ada orang yang jatuh ada kondisinya jatuh di sini, jatuh di sini, jatuh di sini, jatuh di sini, ya. Kemudian lalang di antara gandum, ya. Ini akan menunjukkan penghakiman yang sesungguhnya nanti akan datang. Sekarang sepertinya semua orang ikut-ikutan ya. Semua kita PMK, semua hadir di sini. Tapi siapa nanti yang betul-betul selamat akan teruji. Ya, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ini bicara tentang kecil tapi berpengaruh. Jadi jangan minder kalau PM kamu kecil, yang hadir pun sedikit. Tidak ada yang terlalu kecil bagi Allah yang besar. Biji sesawi yang paling kecil dan di antara semua biji. Tapi begitu dia bertumbuh, burung-burung pun bisa pasang sangkar di atasnya. Aku baru dengar kisah tentang misionaris dulu ya. KKR yang datang cuma 1 orang. Pindah ke tempat lain KKR yang datang 2 orang. KKR pindah lagi yang datang 2 orang.
KKR lagi tempat yang lain yang datang, udah siapkan bagus-bagus semua, siapa yang datang? Cuma ibu-ibu sama anaknya. Waktu tantangan altar call, yang datang anak-anak megang-megang balon. Itu pun diberkati ya. Dan berpuluh tahun kemudian, anak itu jadi salah satu penginjil terbesar. Katanya itu cerita John Wesley. Jangan pernah minder. Akan apalah kami ini ya. PMK kecilnya, apalah kami ini. Kampus kecil, dari situ bisa, nggak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Harta yang terpendam dalam mutiara dan mutiara yang berharga. Ini bicara tidak ada yang lebih berharga. Apapun kujual demi yang kerajaan Allah. Tentang pukat ini mirip tentang lalang dan gandum. Nanti akan ada pemilihan mana yang selamat mana yang enggak. Tentang pengampunan, ya ini tentang hamba yang dihapuskan utangnya, menunjukkan bahwa hanya anugerah. Begitu juga dengan orang upahan di kebun anggur ya. Hanya anugerah kita bisa ke sana. Perjamuan kawin, banyak yang dipanggil ya, tetapi sedikit yang terpilih. Tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, siap sedia. Kita tidak tahu kapan akan Tuhan datang. Kemudian talenta begitu juga, penata layanan. Ya kalau Lukas, versi Lukas uang mina. Penata layanan, pertanggungjawaban Allah akan tanya itu nanti pertanggungjawaban. Ya begitu juga dengan semua bahas, yang Tuhan bahas adalah kerajaan surga. Siapa yang terbesar? Orang kaya sukar masuk ke sana. Yohanes, siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus bilang apa? Yang dilahirkan kembali. Waktu bicara sama Nikodemus. Ya. Maka satu buku tentang God's Kingdom bilang begini, Yesus adalah inti pemberitaan Injil. Sedangkan inti pemberitaan Yesus adalah kerajaan Allah. Jadi tidak mungkin kita menceritakan Injil tanpa menceritakan Yesus. Tidak mungkin menceritakan Yesus tanpa menceritakan Injil. Jesus preach the kingdom of God. We preach Jesus. We preach the kingdom of God. Ya, jadi semua intinya. Paulus juga begitu. Sepanjang pelajaran Paulus ya, dia ceritakan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan. Berdasarkan Kisah 28. Kisah Rasul ditutup dengan 28 ayat 31. Bagaimana Paulus memberitakan Injil kerajaan Allah di Roma. Ya, dan itulah ujung bumi waktu itu ditangkap. Ujung buminya versi saat itu. Sampai Injil tergenapi Kisah Rasul ayat 28. Ya, dan juga ajaran Paulus yang Roma 14 ya, kerajaan Allah bukan soal makanan dan seterusnya. Paulus pengen bilang jangan sibuk dengan hal-hal yang seremonial, yang kelihatan ya. Yang detail-detail, tapi apakah intinya hal itu bisa membawa orang kepada Tuhan supaya dia masuk menjadi warga kerajaan Allah. Nah, warga kerajaan Allah ini ya, itu setelah Yesus bicara tentang kerajaan Allah di awal tadi, dia langsung masuk di Matius misalnya, tentang khotbah di bukit, kan gitu ya. Dan ini bicara tentang etika-etika kerajaan Allah, 2 pasal padat tentang pertanyaannya cuma 1. Apa bedamu sama yang lain? Cuman itu inti khotbah di bukit. Apa bedanya orang Kristen sama yang lain? Apakah lebihmu? Apakah bedamu? Ya. Dan prinsip-prinsip kerajaan Allah sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dunia. Dan kau nggak bisa di tengah-tengah. Kau pilih. Sebenarnya kau ada di kerajaan Allah atau bukan. Gitu ya. Misalnya kalau kita lihat bahagia versi kerajaan sorga. Ya. Yang miskin, yang berduka cita, yang dinyaya. Terbalik-balik ya. Kemudian bicara lagi tentang prinsip-prinsip itu. Yesus level up, menaikkan. Bahwa dosa bukan lagi masalah tindakan. Tapi motif dibaliknya, apa yang menyebabkan kau bisa berbuat itu? Maka Yesus bilang, ada tertulis, jangan bunuh. Tapi aku bilang samamu, sebelum sampai membunuh pun, marah pun kau, sama dengan membunuh. Karena tadi motif. Gak ada orang membunuh karena sukacita. Aduh sukacita kali aku, senang kali aku bunuhlah. Gak ada. Pasti karena marah, sakit hati. Nah Yesus level up itu. Kau pikir berzina hanya karena berbuat, kata Yesus. Enggak, pikiranmu pun. Jadi Yesus naikkan lagi. Jadi sepanjang di bukit, kalau kau ngaku kerajaan Allah, begini etika dalam kerajaan Allah. Apa lebihmu sama yang lain? Dan ini lanjut ya, hal memberi sedekah. Kalau orang begini kau jangan begitu. Hal berdoa, kalau orang begini kau jangan begitu. Hal berpuasa, kalau orang begini kau jangan begitu. Apakah lebihmu? Apa bedamu? Dan John Stott dalam bukunya Khotbah di Bukit, dia bilang, apa bedamu? Apa bedanya Kristen sama yang lain? Ini adalah pertanyaan yang paling tajam harusnya buat Kristen. Dan kalau itu juga ditanya ke PM kamu, apa beda PM kamu sama elemen kampus yang lain? Kalau kau nggak bisa jawab, jangan-jangan memang PM kamu nggak ada gunanya.
Jadi nggak ada pun PM kamu, nggak ada bedanya. Kan gitu ya, kalau melihat penting nggak arti kehadiran kita? Lihat aja, kalau kita nggak ada, orang nyari nggak? Kan gitu ya. Coba tanya PM kamu ya. Kalau nggak ada PMK aku ini di kampus ini, apa yang berbeda dari kampus ini? Kalau nggak ada bedanya, mungkin memang nggak berguna. Tapi kalau kau temukan bedanya, apakah lebihmu PMK sama yang lain? Tadi kita bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi mahasiswa Kristen. Warga kerajaan Allah yang harusnya berbeda sama warga dunia. Dan kita bukan hanya warga tapi juga duta-duta gitu ya. Waktu sebelum berangkat ke Amerika gitu kan biasa ada pembekalan-pembekalan ya. Dari duta, dari ini. Terus dia bilang, Bapak Ibu ya ingat kalau kalian di negeri orang, kalian bukan hanya dikenal sebagai warga Indonesia. Tapi kalian juga dutanya Indonesia. Dengan kalian dilihat orang, begitulah wajah Indonesia dilihat di luar sana. Begitu ya. Jadi kalau kalian dibilang warga kerajaan Allah, kalian juga adalah duta kerajaan Allah. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian saksikan, itulah yang kalian perlihatkan. Kerajaan Allah itu bagaimana? Itulah saksinya. Image of God itu ya. Siapa yang berkuasa di sini? Allah. Siapa rajanya sini? Allah. Karena itu, ya ini. Aku dutanya, kau lihat hidupku. Gitu ya. Jadi masuk ke doa Bapa, datanglah kerajaanmu. Ini satu paket dengan jadilah kehendakmu di bumi di surga. Heaven and earth. Makanya ada tafsiran bilang, dari ayat pertama Alkitab pun sebenarnya sudah bicara dalam konsep kerajaan Allah. Langit dan bumi. Tapi konsep kerajaan Allah itu, ini yang sering salah dimengerti. Konsep kerajaan Allah itu bukan kita yang naik ke atas. Tapi nilai-nilai kerajaan Allah itu yang diturunkan ke bumi. Itulah kenapa waktu Yesus naik ke sorga, dia gak bilang gini, ya udah selesai misiku di dunia, sekarang aku naik ke sorga. Yuk murid-muridku naik ya, mampus saya dunia sini, hancur orang nih kayak ini, tinggalkan aja orang nih di sini. Biar hancur orang nih. Enggak kan? Yesus bilang apa? Kau tinggal, teruskan pemberitaan Injil ini, teruskan. Jadi bukan kapan kami Tuhan diangkat ke sana? Enggak, Tuhan bilang, turunkan nilai surgawi itu. Datangkan ke bumi. Jadikan kehendak Allah yang di surga itu turun ke bumi. Maka satu definisi bagus ya tentang God's kingdom itu adalah God's place in God's people in God's place under God's rules and blessing. Kapan ada kerajaan Allah? Ketika di sini ada orangnya Allah, berlaku aturannya Allah. Dimanapun kau Tuhan utus, di bidang apapun, ekonomi, teknik, keuangan, semua. Kau hadir di situ. Kau bilang, the buck stop here. Kalau dulu biasa penyelewengan di sini, aku hadir di sini nggak ada, stop, berhenti. Sehingga orang bilang, beda kau ya. Beda kau ya. Yang lain nyontek, aku nggak berhenti di sini. Kenapa? Di sini wilayahnya God's kingdom. Ada God's people in God's place under God's rule and blessing. Dan orang lihat itu. Dan visi ini yang Paulus tangkap kemudian dia lanjutkan ayat 19 tadi. Dia dijepit ya sama kabar pertobatan ini. Dan ini ya Tuhan untuk menobatkan orang ini. Untuk Injil kerajaan ini. Tidak pernah aku tidak taat. NIV ini double negatif ini ya. I was not disobedient to the vision from heaven. Dan ini gak mungkin dikerjakan sendirian teman-teman. Semua kampus, semua pengurus itu harus berpegangan tangan untuk membawa kerajaan Allah ini turun dan jadi di kampus kita, di lingkungan kita masing-masing. Dan nanti ya kita lihat Paulus 2 pasal lagi ya, tadi ditutup semua dengar Injil dari Paulus. Teman-teman ini pekerjaan besar, PR besar, nggak mudah. Harganya pun sangat mahal. Tapi bukankah Yesus sudah duluan meneladankannya bagi kita? Dia habis-habisan untuk kita. Pertanyaannya apakah ini berbalas? Kita habis-habisan juga untuk Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan dengan ugal-ugalan. Ya. Apapun demi kerajaan Allah. Apapun.
Dan itu Paulus sudah teladankan. Yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang bagiku sampah. Bahkan bahasa aslinya lebih kasar lagi ya. Kotoran. Yang dulu berharga bagiku, kupikir itu yang kukejar. Ternyata bukan. Dan itu semua sudah rontok. Maka izinkan aku menutup ya tentang satu perumpamaan ini dari Tuhan. Hal kerajaan Allah, sorga, itu sumpama harta yang terpendam di ladang. Ditemukan orang, dipendamkannya lagi. Oleh sebab suka dia pergi ladang menjual seluruh rupiahnya lalu membeli ladang itu. Jadi ini dua perumpamaan sama artinya. Satu harta yang terpendam, satu mutiara yang indah. Aksinya sama. Oh ini sangat berharga. Sehingga apapun yang lain jadi gak berharga lagi. Rela aku lepaskan demi ini. Izinkan aku bertanya teman-temanku sekalian. Apakah yang di dalam hidupmu yang sangat berharga yang betul kau kejar-kejar sehingga apapun rela kau lepaskan demi itu? Coba pikirkan itu. Apa yang dalam hidupmu sangat berharga kau hasrati, ya lebih pas begitu, extremely strong, kau hasrati begitu rupa sehingga yang lain jadi gak ada artinya lagi. Kau rela lepaskan untuk itu. Apa itu? Apa itu? Bicara fokus, ini bicara memilih. Nah, apa yang paling berharga yang terpenting itu? Aku mengutip ilustrasi seorang pengkhotbah dia yang begini ya. Suatu kali dulu, kejadian nyata di misionaris di Cina. Ketika Partai Komunis kembali berkuasa, ya misionaris ini diusir keluar Cina. Kemudian si tentara Cina bilang, kau punya waktu 2 jam untuk mengemas semua barang-barangmu dan bawa keluar Cina. Tapi jangan lupa, maksimal beratnya adalah 200 pound. Silakan packing barang-barangmu. 2 jam lagi aku datang. Mulailah sibuk mereka memilih. Dari antara 10 buku, mana yang paling penting? Oke, 2. Ternyata lebih 200 pound. Dari 2 ini sama-sama penting, tapi mana yang paling penting? Pilih. Anaknya juga begitu. Mana barangku pak? Mana barangku pak? Mana barangku pak? Tinggal ini. Lebih. Pilih lagi yang paling penting. Ya kadang-kadang kita mulai mana yang penting gak penting itu harus ditandingkan dia sama yang lain. Mana yang penting. Ternyata begitu 2 jam, tas! Pas 200 pound. Tentara tadi datang. Udah siap berangkat? Udah. Tengok barangmu? Udah. Berapa? 200 pound. Oh iya, aku tadi lupa bilang. Nah kalimat berikutnya di tentara yang mengubah semua konsep dari orang tua ini. Aku lupa tadi bilang, jangan lupa 200 pound itu termasuk anak-anakmu. Naikkan timbangan. Teman-teman yang awalnya tadi semua berharga, detik itu semua jadi sampah. Gak ada lagi yang berharga. Yang penting anakku bisa ikut. Kecuali gila orang tuanya. Gak apa-apa tinggal aja anakku, yang penting barangku. Gak ada orang tua gila kayak gitu. Lihat ya, yang tadinya aku pikir berharga. Jadi sampah. Numpang nanya lagi, apa bagi dirimu yang paling berharga yang demi itu kau rela lepaskan dan gak ada harganya sama sekali. Demi kau dapatkan itu. Selagi kau jawab, izinkan aku bertanya pertanyaan yang kedua. Kalau ilustrasi ini kita balik. Kalau orang yang menemukan harta berharga itu dan rela melepaskan segala-galanya demi harta yang berharga ini. Dan orang yang menemukan itu adalah Allah. Jadi ini Allah sekarang. Kira-kira Allah akan jawab apa? Kalau pertanyaan ini ditanya kepada Allah. Tuhan, apa sih yang bagimu sangat berharga? Yang demi itu kau rela lepaskan segala-galanya. Demi dapatkan yang satu ini, yang paling berharga ini. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Allah, Allah akan jawab apa? Allah akan jawab apa? Apa sih yang berharga paling Allah sampai dia rela melepaskan segala-galanya demi itu? Yohanes 3 ayat 16 ngasih tahu ya kan ya. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga rela melepaskan. Apa yang paling berharga bagi Allah sehingga dia rela melepaskan segala-galanya buat itu? Kau dan aku.
Kita dihargai Allah segitu tingginya. Sampai tidak ada lagi yang berharga bagi Allah. Dirinya pun dia kasih. Demi kita. Nah, sekarang udah dua pihak ini. Di sini masalahnya. Kita nggak match. Tanya Allah, Allah apa sih yang paling kau hasrati sedemikian rupa sampai kau pun mau mati untuk itu? Tuhan Yesus bilang apa? Dirimu. Tapi kalau kau ditanya balik, sekarang aku gantian ya nanya kata Allah. Apa sih yang bagimu sangat kau cintai? Yang untuk itu kau rela mati? Sayang sekali. Yang kita jawab bukan Allah. Ambisi kita, cita-cita kita. Kan di sini masalahnya, gak match. Kayak video kita tadi. Ini kan hal yang paling sakit untuk orang jatuh cinta, ya kan? Aku cinta kali samamu. Kau? Enggak. Sakit kali tuh, enggak berbalas. Di WA Senin balasnya Sabtu. Tahun depan. Selamat Paskah ya Dek, balasnya Natal. Selamat Natal Bang. Itu masih mending dibalas. Diri doang, ya. Sakit. Tuhan bilang, aku rela lepaskan segala-galanya buatmu. Terus kita bilang, aku enggak. Di sini masalah utama kita. Enggak match. Bertepuk sebelah tangan. Nah, kasih waktu aku sedikit lagi. Mau habis ini, oke? Ada satu sumber bilang begini, kenapa sih susah kali mencintai Tuhan ini? Harusnya kan kalau ditanya Tuhan, Tuhan kan bilang, aku cinta kau habis-habisan. Yang Tuhan harapkan jawaban dari kita apa sih sebenarnya? Dia udah bilang loh. Yesus bilang apa? Ini yang terutama. Kasih aku, balas cintaku. Dengan segenap. Jangan ada yang lain. Balas cintaku. Karena aku udah buat begitu untukmu. Diriku kuhabiskan buatmu. Maka ada satu teolog, dia dalam meditasi pribadinya, dia pandang salib itu. Salib terus menerus sampai dia pada kesimpulan. Tuhan kau gila. Kau cintai aku sedemikian rupa. Orang yang penuh cacat celah ini. Aku debu. Itu doaku di awal tadi. Kau keluar dari sini, kau ambil debu. Terus kau bilang, aku rela mati untukmu. Dan itu Tuhan lakukan. Dan dia bilang, Tuhan kau gila. Salib menceritakan habis-habisannya Tuhan mencintai kita. Tapi kita gak balas. Terus apa susahnya? Nah, satu sumber itu bilang, sering kali orang mendekati Tuhan itu seperti gambaran yang ada di kepalanya adalah Tuhan itu orang yang terus memata-matai orang berdosa. Bapakku dulu tukang libas ya, kalau udah persoalan bisa buka ikat pinggangnya. Jadi kubayangkan kalau orang membayangkan Tuhan itu sebagai orang yang lagi megang ikat pinggang, salah libas. Kayak mana mau dicintai? Gimana mau intim? Kan ini gambaran juga ya, mirip dengan relasi orang tua dan anak kan ya. Tanya orang tua, kau sayang gak sama anakmu? Tanya orang tua, aku punya 3 anak. Ya. Kau sayang gak sama anakmu? Jangan kau tanya, hidupku ini kuhabiskan untuk anakku. Gak boleh aku sakit. Apapun kau lakukan, asal hidup dia. Apapun kau lakukan, yang penting besar dia. Apapun kau lakukan, demi masa depannya. Tanya anak, orang tuamu sayang gak sama kau? Tahu dah, gila aku di rumah katanya. Salah dipukul, salah dimarahin, salah dikomentarin. Katanya sayang, marah terus. Hancur hatiku ya, waktu si kecil bilang kayak gitu ya. Dad, if you love me, why are you mad at me? Aduh, gimana lah menjelaskan teologi sama dia. Gak ngerti dia. Jadi gak match ini, ada gap. Tuhan sangat sayang sama kita gak ngerti cintanya dia. Maka si pendeta ini bilang ada 3 stage relasi antara kita dengan Tuhan. Yang pertama aku, engkau. Ini gak ada hubungan sama sekali, kondisi berdosa. Pokoknya hidupku, lu, gua. Tuhan jangan urus hidupku. Kau urus saja hidupmu, aku urus hidupku. Gak ada hubungan kita. Ini kondisi manusia berdosa. Tapi begitu kau kenal Tuhan, maka masuk ke stage berikutnya. Aku, engkau.
Tapi tanpa pengenalan yang benar dan lebih jauh, ini hanya menjadi penjara baru. Relasi aku engkau, pendekatannya adalah kau Tuhan, aku hamba. Dan tugasku adalah menyenangkanmu. Sekalipun itu menderita buatku, tapi yang penting kau senang. Relasi apa ini? Aku semua yang kusuka di luar Tuhan. Jadi kalau aku lakukan, marah Tuhan, marah Tuhan. Sehingga menyenangkan Tuhan adalah penderitaan yang paling menderita. Yang paling menyusahkan bagi orang Kristen. Tuhan mau disenangkan mulu, kapan gue senangnya? Mati gue jadi Kristen lama-lama. Bahkan ini kejadian sama anak seorang pendeta ya. Dia tahu semua kesenangan di luar Tuhan. Akhirnya jebol juga gak tahan ya. Jatuh dalam dosa. Habis itu guilty-nya ya. Merasa bersalahnya itu. Tuhan aku gagal lagi. Aku lihat kalimatnya. Aku melakukan hal yang mendukakan, aku menuruti kesenanganku dan itu mendukakan hati Tuhan. Bayangkan ya. Kalau aku senang berarti Tuhan enggak. Kalau Tuhan senang berarti aku enggak. Maka aku mau bertobat. Hidupku sekarang kulakukan sungguh-sungguh asal kau senang. Jatuh lagi. Putaran dia begitu terus, makin lama makin menderita. Ini kalau berulang intensitasnya makin dalam loh. Ya. Walaupun kau jatuh dalam dosa yang sama. Tapi terus berulang. Burdennya makin berat. Sampai dia gila sendiri. Harusnya naik lagi levelnya tentang relasi kita. Bukan lagi aku engkau. Tapi kita. Kesenanganmu ya Tuhan. Adalah kesenanganku juga. Dan menyenangkanmu Tuhan. Adalah hal yang paling menyenangkan buatku. Ya kan ya? Tidak ada hal yang lebih menyenangkan daripada bisa menyenangkan orang yang sangat kita cintai. Melihat kau tersenyum Tuhan, itu tujuan terbesarku. Melihatmu senang Tuhan, itu juga kesenanganku. Jadi match satu rasa kita dengan Tuhan. Dan Tuhan pun bilang, ini yang dia lakukan gak apa-apa. Yang kau lakukan adalah kesenangan kita. Bukan kesenanganku. Tapi juga kesenanganmu. Maka Agustinus pernah berkata, cintai Tuhanmu. Setelah itu, habiskan hidupmu untuk lakukan apa aja. Enak ya, gak ada burden. Asal kau dalam koridor sedang mencintai Tuhan. Mendahulukan kerajaannya. Maka apapun yang kita lakukan adalah kesenangan. Karena yang kita cintai juga Tuhan cintai. Yang Tuhan benci juga kita benci. Dan kita satu rasa sama dia. Pandang salib itu. Fokus ke salib itu. Dan pikirkan. Cinta yang lebih gila yang mana? Yang rela mati demi orang seperti kita. Dan tidak ada keinginan lain bagi kita. Selain hidup beres. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling menyenangkan buat kita. Bukan beban. Mari kita berdoa, aku undang pemusik untuk maju ke depan.